Ya, seminggu yang lalu rapat Kementerian Agama dengan anggota Dewan DPR Komisi 8 tentang pembahasan biaya ibadah haji itu sempat ditunda karena ada beberapa hal yang tidak sejalan antara Kementerian Agama dengan anggota DPR Komisi 8. Nah, tentu penundaan rapat pembahasan biaya haji ini berdampak kepada ada isu-isu yang harus diantisipasi oleh para calon jamaah haji, terutama tentang biaya haji 2025. Nah, apa saja sih isu-isu yang harus diantisipasi oleh calon jamaah haji 2025? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umroh. Ya, seminggu yang lalu Kementerian Agama itu rapat bersama DPR RI Komisi 8. Rapat tentang pembahasan biaya haji 2025. Tapi rapat tersebut ditunda karena penyelenggara tidak jelas, akhirnya DPR menunda tentang pembahasan biaya haji 2025 dengan Kementerian Agama. Nah, kemarin itu Komisi 8 tidak memberikan kesempatan bagi Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk berbicara soal biaya penyelenggaraan haji 2025. Komisi 8 DPR menunda rapat kerja maksud kami dengan Menteri Agama soal biaya ibadah haji 2025. Penundaan ini karena lantaran ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Jadi Ketua Komisi 8 Marwan Dasopan mengatakan komisinya tidak berhak menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Maka dari itu Komisi 8 itu tidak memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama untuk berbicara soal biaya penyelenggaraan haji 2025. Ini ditunda dulu, tidak memberikan kesempatan, kata beliau kepada Menteri untuk membacakan ini, karena kalau sudah dibacakan berarti DPR memberikan ruang, kecuali di sini ada disebutkan badan, dan juga ada badan hadir di depan kita, begitu kata beliau. Jadi hal ini lantaran sebelumnya kan Presiden Prabowo Subianto itu mengeluarkan Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji. Nah, ini Perpres ini bertolak belakang dengan keberadaan Perpres nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji, terutama pasal 16, 17, 18, dan 19. Jadi Perpres ini masih membuat bingung DPR siapa sebenarnya yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Apakah badan yang sudah dibentuk atau masih Kementerian Agama. Nah, kemarin santer isunya haji tahun ini masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama, kemudian tahun 2026 baru full diambil oleh badan haji, itu diambil alih sepenuhnya oleh Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nah, DPR betul juga, dalam hal ini betul saya mendukung begitu, karena harus jelas dulu siapa penyelenggaranya. Jangan sampai nanti karena penyelenggaranya tidak jelas begitu kan, ini harus diatur oleh undang-undang. Penyelenggara itu harus diatur oleh undang-undang. Jadi siapa dulu nih penyelenggaranya? Artinya kalau penyelenggaranya sudah ada kekuatan hukum begitu, artinya dialah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi nanti ketika haji tahun 2025. Jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang di luar keinginan kita, di luar kehendak kita misalnya, itu nanti tidak ada yang bertanggung jawab, atau yang bertanggung jawab itu ngambang begitu. Jadi harus jelas dulu nih, kalau seandainya tahun 2025 ini masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ya harus jelas dulu bahwa penyelenggaraan 2025 itu masih dipegang oleh Kementerian Agama, nanti 2026 baru dipegang oleh badan. Nah, ini saya mendukung sekali gitu tentang kejelasan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji ini, karena ini nanti ada sangkut pautnya dengan
kemaslahatan calon jamaah haji. Jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi begitu kan terhadap penyelenggaraan ibadah haji ini, kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan kami mendukung sepenuhnya anggota DPR itu setelah pelaksanaan ibadah haji ini itu selalu dievaluasi, dan bentuk evaluasinya itu kami mendukung kalau bisa persis sama dengan pansus haji kemarin. Jadi nanti itu betul-betul DPR ini minta pertanggungjawaban kepada penyelenggara, siapapun penyelenggaranya itu, entah itu Kementerian Agama atau entah itu badan mungkin begitu, itu harus diminta pertanggungjawaban dan kejelasannya sejelas-jelas mungkin. Kenapa harus memilih syarikah ini di antara sekian banyak syarikah, misalnya beberapa syarikah yang sudah datang ke Indonesia untuk melakukan beauty contest, kenapa memilih syarikah ini? Kenapa milih catering ini? Kenapa milih pemondokannya? Kenapa harus di sini begitu? Nah, itu harus ditanyakan, dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara tersebut. Jadi jangan sampai nanti kalau ada apa-apa kan gampang minta pertanggungjawabannya kepada siapa. Nah, itu terkait dengan biaya ibadah haji ini karena masih ditunda oleh Kementerian Agama dan DPR. Itu artinya para calon jamaah haji itu harus antisipasi dari sekarang, antisipasi tentang biaya haji yang kemungkinan naik. Kenapa saya berpikiran naik, dan saya yakin keyakinan saya besar kemungkinan itu naik. Kenapa? Karena kemarin itu ketika rapat kerja Kementerian Agama, itu Kementerian Agama mengatakan jamaah haji 2025 itu dapat makan tiap hari. Jadi dapat makan tiap hari, dan akan mulai berangkat itu pada tanggal 2 Mei. Nah, insya Allah, ini kata Kementerian Agama ini, Prof. Hilman, beliau ini adalah Dirjen Haji pada saat ini. Insya Allah, kata beliau, untuk pelaksanaan Haji 1446 Hijrah akan diselenggarakan pada tahun 2025. Secara proses, jamaah akan mulai masuk asrama haji tanggal 1 Mei, dan pada tanggal 2 Mei itu sudah ada jamaah yang terbang. Jadi kita hitung mundur dari situ, dan tentu banyak hal yang harus dipersiapkan pada saat ini. Nah, kemudian berbeda dengan kebijakan sebelumnya, saat ini DPR dengan kita atau Kemenak itu sepakat bahwa jamaah harus makan setiap harinya selama di Saudi. Kalau dulu itu kan ada 6 hari yang tidak dikasih makan, tapi sekarang itu harus ada. Karena itulah menjelang puncak haji kita membutuhkan, hitungan kami sekitar 5,4 juta makanan siap saji. Tahun lalu itu baru ada 1,6 juta makanan siap saji yang bisa disediakan. Nah, jadi artinya kalau Kementerian Agama itu ingin memberi makan jamaah itu dapat makan tiap hari begitu, artinya kan itu ada hitung-hitungannya lagi, hitung-hitungan makannya gitu. Nggak mungkin dikasih makan, makannya cuma-cuma begitu. Tentu makan itu kan ada hitung-hitungannya. Nah, makanya besar kemungkinan kalau menurut saya begitu, harganya itu kemungkinan besar naik. Terutama kalau ingin pelayanan jamaah haji itu baik, ya di mana-mana harga itu kan tentu menjadi salah satu faktor daripada pelayanan juga gitu. Berat rasanya kalau harganya misalnya murah tapi pelayanan wah ya berat juga gitu. Jadi ini harus diantisipasi juga oleh para jamaah haji. Kalau seandainya nanti dibahas naik, ya kita berdoa saja mudah-mudahan dengan mengikuti kenaikan harga tersebut, pelayanannya pun juga bisa ditingkatkan. Karena setiap tahun itu, apalagi tahun ini, tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, dan tahun terakhir mungkin bagi Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji,
tentu ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi jangan sampai nanti ketika nanti sudah diputuskan nih Kementerian Agama yang masih menyelenggarakan ibadah haji pada tahun ini, jangan sampai nanti ada kesan negatif terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang terakhir kali mungkin akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, tentu ini calon jamaah haji 2025 ya harus siap-siap dari sekarang gitu, antisipasi dari sekarang, antisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan biaya ibadah haji. Nah, dan tentang pelunasan ibadah haji juga ya harus diantisipasi juga dari sekarang. Biayanya harus diantisipasi dari sekarang karena waktu pelunasan ibadah haji itu, karena ini sudah mepet ya, sudah mepet, seharusnya kalau dulu itu dimulai untuk reguler itu dimulai pada bulan Januari, kemungkinan besar itu kalau maju ya pertengahan Desember gitu. Jadi siap-siap aja, siap-siap dana dari sekarang, dipersiapkan segala sesuatunya dari sekarang, baik itu pemberkasan ataupun yang terutama tentang dana pelunasan. Nah, itu saja para calon jamaah haji 2025, informasi tentang hal-hal yang harus diantisipasi oleh para calon jamaah haji. Yang pertama itu tentang kalau seandainya nanti terjadi kenaikan harga, ya siap-siap dari sekarang. Kemudian diantisipasi juga tentang waktu pelunasan yang mungkin dadakan dengan pengumumannya gitu. Jadi tentang waktu pelunasan dan biaya ibadah haji. Dia siap-siap dari sekarang, diantisipasi dari sekarang, kalau ada kenaikan ya disiap-siapkan dari sekarang begitu. Karena ini kan masih dalam proses tahap pembahasan oleh Kementerian Agama dengan DPR begitu. Kemudian disiap-siapkan juga dari sekarang pemberkasan apa-apa saja yang harus disiapkan oleh para calon jamaah haji untuk berangkat haji nanti. Paspornya, yang belum punya paspor siap-siap dari sekarang, pas foto begitu kan. Kemudian berkas-berkas lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua nih para calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon jamaah haji 2025 diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pemberangkatan ibadah haji tahun 2025 nanti. Mudah-mudahan sehat semua, banyak rezeki semua, dimudahkan segala urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.